Shalom semua, shalom. Lambaikan tanganmu yang mendengar suara saya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Iya, selalu ada sesuatu yang luar biasa di Zoom meeting kita ya. Ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan malam hari ini ya tentunya sudah ada bersama dengan kita. Nah, pasangan suami istri yang akan bersaksi ya. Oke, shalom Pak Kris. Ya, Dan Bu Aryani, shalom. Bu Eli, shalom Pak Frans ya. Ya, Shalom. puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu di sini. Kita baru hari ini berkenalan ya. Dan pastinya ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat kesaksian yang luar biasa yang Anda alami bersama keluarga. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu, Saudara semua, shalom ya. Kejadian ini terus terang belum genap 2 bulan. Saat itu kami, tanggal 27 nanti baru genap 2 bulan ya. Saat itu kami sekeluarga ini berlibur ke Bali. Karena permintaan anak-anak, seminggu sebelum sekolah online dimulai, Pi ayo Pi, berlibur ke Bali, oke lah. Kalian atur, Papi juga atur jadwal. Ya singkat cerita kami ini pergi ke Bali, berlibur. Ya. Jujur peristiwa ini secara manusia sangat berat bagi kami. Untuk sekaligus 2 anak ini dipanggil Tuhan. Jadi memang kami ini sangat dekat ya dengan anak-anak kami. Jadi coba Bapak Ibu bisa membayangkan justru juga di masa pandemik ini kami lebih disatukan secara fisik ya. Work from home, stay at home, masak dan bisnis bersama-sama. Saya didik, saya latih mereka ini untuk selama masa pandemik ini, ayo usaha. Bahkan di 2 bulan yang terakhir ini karena mungkin bosen ya anak-anak itu. Bisa mereka itu narik dan ngatur kasurnya sendiri itu sekamar dengan kami. Ya. Jadi bukannya itu tambah ajaib, rasanya itu ikatan itu di keluarga kami semakin di hari-hari terakhir itu semakin ajaib. Bahkan di hotel saat itu kami menginap di kamar suite itu yang bednya bisa gede banget, 240 lah, ya mungkin lebih ya. Dan ini bisa tidur berempat satu bed dengan mereka. Jadi rasanya ikatan kasih itu bisa rasanya kami sangat dekat saat itu ya. Ya singkat cerita pagi itu kami ini breakfast di tepi pantai. Anak-anak ingin bermain di pantai. Di depan, jadi hotel kami itu di tepi pantai. Ya, karena melihat situasi di pantai itu ombaknya kelihatannya tenang, aman, dan ada anak-anak kecil, bule ini bermain, bahkan ditinggal oleh orang tuanya loh. Orang tuanya jauh breakfast itu. Ya akhirnya kami ini bermain sama dengan anak-anak. Saya bertiga, istri waktu itu tidak bermain ya. Dengan tidak ada perasaan was-was, akhirnya kami ini main dengan happy di pantai. Tetapi di luar dugaan kami, ternyata di sebuah titik di daerah situ ada arus bawah itu yang menyeret kami. Kami tidak main di tempat yang dalam, tidak. Ya. Ada arus bawah yang menyeret kami sehingga saya dan anak-anak bertiga itu bisa ketarik ke tengah. Dan habis itu dihantam ombak yang bertubi-tubi, mau kembali ke daratan, kami ditarik lagi. Saya sudah berdoa dan teriak kepada Tuhan sekuat tenaga. Dan sekuat suara saya, tidak ada yang dengar. Manusia tidak ada yang menolong, dan sepertinya saat itu Tuhan juga diam. Berat buat saya. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya itu bisa sampai ke tepi pantai, saya bisa minta pertolongan untuk mereka bisa kontak sana-sini. Ya, tapi semuanya itu adalah Roma 8 ayat 28 buat kami. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal ya. Bagi anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Singkat cerita, melalui kontak HT dan segala macam, ada tim rescue yang datang menggunakan jet ski untuk menolong. Ya. Dalam satu waktu singkat, mereka satu persatu dapat ditemukan. Yang kami heran adalah di tempat segede itu, di deretan tempat wisata seperti itu, hari itu tidak ada tim rescue, tidak ada speedboat atau kapal yang bisa untuk ke tengah dan segalanya itu rasanya tidak ada sama sekali. Ya. Tetapi Tuhan itu ajaib dan luar biasa tetap mengirimkan pertolongan. Ya. Dan mereka dapat ditemukan satu persatu. Dan menurut cerita kebanyakan orang di daerah situ, bahkan menurut Bapak security yang memegang saya untuk tidak masuk ke laut lagi untuk mencari mereka, beliau saudaranya atau keponakan sendiri itu ada terhilang di situ. Dan tidak
dan tidak ditemukan. Saya juga nggak kebayang Tuhan bagaimana kalau sampai tidak ketemu itu. Rasanya jujur susah. Ya mungkin hari-hari ini ada sesuatu hal yang bisa jujur di kesaksian ini, ada hal yang bisa menguatkan istri saya, bagaimana seorang ibu ini bisa hatinya tetap bisa dijaga oleh Tuhan seperti itu. Saya persilahkan istri saya untuk bersambung sinambung dengan saya untuk menyampaikan kesaksian ini. Silakan. Pada waktu kejadian itu saya tuh tadinya di kamar. Saya nggak ikut main bertiga dengan mereka. Tapi setelah itu kan saya turun, ternyata ada kejadian seperti ini, saya panik luar biasa. Dan saya teriak-teriak, wah itu saya benar-benar panik sekali. Tapi pada waktu itu ya, yang saya heran itu di Bali, yang mayoritas orangnya ya bukan Kristen ya, mayoritas orang Hindu. Tapi di situ tuh kok bisa ada seorang cewek ya, Kristen yang itu mendampingi saya terus, megangi saya, mendoakan saya, menguatkan saya. Ya saya ya heran juga sih, pada masa seperti itu tuh saya butuh seperti itu. Dan setelah itu setelah jasad anak-anak itu ditemukan, saya pergi ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Dan waktu saya ke rumah sakit itu, saya juga ada, itu yang nyopir itu cewek juga. Dan dia tuh orang Kristen juga. Dan dia di waktu perjalanan itu, dia tuh doain saya terus, bahasa roh, terus ibu kuat ya. Terus, ya dia berdoa terus buat nguatin saya. Nah, di situ saya ya heran ya, kok ada dua orang yang kayaknya rasanya seperti Tuhan tuh kirim untuk mendampingi saya. Jadi waktu itu tuh saya terpisah sama suami saya karena dua anak saya ini dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Jadi yang suami saya itu pergi ke rumah sakit yang ada anak cewek saya, dan yang saya di rumah sakit yang anak cowok saya yang laki itu di situ. Setelah di rumah sakit itu, sampai akhirnya malamnya kami berangkat ke Semarang itu, saya didampingi juga, itu ada orang yang berbeda lagi. Seorang wanita juga, itu orang Kristen juga, yang mendampingi saya lagi. Megangi tangan saya terus, dia nguatin saya terus, berdoa buat saya. Ya di situ saya sendiri. Tidak ada orang yang kenal kan, waktu di rumah sakit itu juga. Karena saya terpisah sama suami saya. Tapi Tuhan itu bisa kirim orang-orang yang mendampingi saya di saat-saat seperti itu. Saya percaya itu bukan kebetulan. Jadi kayaknya kalau ngomong itu kebetulan, ya kebetulan yang terlalu kebetulan. Jadi saya percaya itu Tuhan yang kirim. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, setelah itu malamnya, jadi hari itu kami putuskan hari itu juga. Jadi kejadian itu pagi ya, pagi menjelang siang. Setelah itu kami putuskan malamnya kami bawa pulang ya anak kami ke Semarang. Kami ini dari Semarang. Oh ya, saya belum cerita ya. Anak kami ini dua. Yang gede itu cewek, umurnya 19 tahun. Dia itu sudah selesai kuliah. Dia sudah mau wisuda, ini dia sudah selesai kuliah, tinggal nunggu wisuda. Dan yang kedua, anak yang kecil ini cowok, umur 15 tahun. Jadi ya memang berat sih buat kami. Anak-anak umur segitu itu kalau orang ngomong tuh apa ya, lagi mekar-mekarnya. Jadi mereka tuh rasanya sudah mulai dewasa. Dan mereka ini anak-anak yang apa ya, kalau saya orang tuanya tuh boleh, kami ini orang tua yang bangga punya anak-anak seperti mereka.
Jadi memang berat. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak akan memberi ujian atau pencobaan yang melebihi kekuatan. Tuhan itu sudah ngukur, saya percaya. Dan dia itu pasti kalau ngasih sesuatu yang susah itu pasti kami itu sudah istilahnya kami ini akan dipegang. Itu kami percaya. Ya, terus malam itu kami bawa ke Semarang. Jadi kami bawa lewat darat. Itu pakai ambulans dan kami mengikuti, mobil kami mengikuti di belakangnya lewat darat itu. Ya malam itu, ya malam yang kalau saya ngomong, itu malam yang paling kelam dalam hidup saya. Saya bisa aja marah sama Tuhan. Tapi saat itu saya tidak ada, ya enggak tahu, ini saya enggak buat dalam keadaan situ seperti itu tuh saya enggak bisa buat apa acting apa, enggak bisa. Tapi saya waktu itu tuh saya enggak tanya Tuhan kenapa itu enggak muncul di hati dan mulut saya. Tapi yang saya waktu itu yang saya ngucap itu cuma Tuhan ngomong Tuhan. Saya cuma minta konfirmasi aja. Tuhan ngomong, itu sudah cukup buat saya. Ya, jadi konfirmasi itu akhirnya Tuhan buka satu persatu yang dinyatakan sehingga ini kami suami istri bisa kuat dan ngerti bahwa ini termasuk salah satu dari rencana Tuhan. Jadi ini yang mau kami saksikan bahwa setiap pagi kami sekeluarga itu sebelum keluar rumah atau aktivitas itu kami melakukan renungan singkat. Saat itu yang ayat yang saya bacakan untuk keluarga anak-anak adalah Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Ya saya bacakan aja untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa terang itu bercahaya. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saat itu saya sampaikan ke anak-anak, ayo jadilah terang itu yang bercahaya tengah kegelapan. Jadi kalian ini tidak jadi terang yang bercahaya. Terang yang tidak bercahaya itu kayak apa? Kayak fosfor, padam tok sebentar, habis itu mati. Ya. Jadi harus kita ini harus menjadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Kalau ada kegelapan, kalau kita terang, jadi di tengah kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Yang saya yakin semuanya itu tepat dan nyertai adalah saat mereka berdua melewati lembah kekelaman sesaat itu, dalam tanda kutip sesaat ya, lembah kekelaman sesaat itu, saya yakin tidak ada kegelapan yang menguasai mereka. Bahkan hidup kita semua yang ada di sini, kalau kita percaya kita menjadi terang yang dari Tuhan, itu tidak ada kegelapan yang bisa menguasai kita semua. Saat itu kami breakfast ini kami bahas tentang warung cahaya. Mereka sangat suka kuliner makan. Sehari sebelumnya tuh kami makan di warung cahaya. Namanya warung cahaya. Dan mereka bilang, ayo ya Pi, nanti kita makan ulang di warung cahaya. Jadi yang membuat saya itu Tuhan kayak bukaan itu adalah apa? Tentang cahaya. Jadi sebelumnya kami makan tentang cahaya, di warung cahaya ada firman yang berbicara tentang cahaya. Dan waktu saya pulang dari berita acara kepolisian, saya dipanggil, harus melewati proses ini dan itu, saya pulang itu melewati sebuah papan nama yayasan yang tertulis dengan jelas di sepintas itu adalah yayasan cahaya apa begitu ya. Jadi waktu hari itu adalah kata cahaya itu terus muncul. Itu yang membuat saya itu terkonfirmasi. Bahkan bukan suatu kebetulan bahwa firman Tuhan itu hidup ya, yang Yohanes 1 ayat 5. Dan bukan suatu kebetulan bahwa Roh Kudus itu sebagai pribadi yang selalu ingin berbicara dengan kita. Ya. Jadi saya percaya kita semua ini bisa minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk selalu berbicara kepada kita melalui media apapun. Ya, okay. Jadi waktu dapat ayat itu tuh persis pagi sebelum anak-anak itu breakfast terus main di pantai itu. Jadi mungkin 1 jam sebelum kejadian itu.
Ya, terus ya pagi ini setelah kami bawa mereka malam itu lewat darat itu sampai di Semarang itu pagi. Ya, jadi kami langsung ke rumah duka pada waktu itu. Ya, waktu kami menunggu jenazah anak kami dimandikan di rumah duka itu teman dekat saya, sahabat saya lah itu. Dia ngerti banget, sering bergaul dengan kami. Itu ngomong deketin saya, yaitu dia di samping saya terus, udah megangi tangan saya terus. Dia tuh ngomong gini, Cik, kamu sadar enggak kalau anak-anak itu pulang itu tanggal 27 bulan 7 Juli. Terus saat itu tuh saya tuh karena masih kayak orang blow on gitu, saya masih apa ya, masih sangat galau. Jadi diomongin gitu tuh saya masih belum ngeh, oh ya gitu. Terus setelah berapa detik itu saya lagi ingat, saya lagi sadar. Oh, terus saya tanya, loh, kemarin itu tanggal 27 Juli ya? Saya tuh baru sadar. Ya tuh, habis itu saya langsung manggil suami saya, tak panggil. Oh, saya kaget luar biasa, Mang. Karena angka 27 dan angka 7 itu sangat berarti buat keluarga kami. Dan angka 27 itu angka perjanjian pribadi suami saya dengan Tuhan. Ceritanya gitu ya, ini biar suami saya yang cerita. Ya, jadi pagi-pagi sebelum anak-anak bangun itu, saya itu digerakkan Tuhan, Bapak Ibu, untuk jogging di sepanjang pantai di lokasi kejadian. Waktu berangkat sih tidak berasa apa-apa ya, tapi waktu jogging balik ke hotel itu, hati saya ini rasanya penuh dengan ucapan syukur. Rasanya tuh lari di pinggir pantai itu dengan rasa ucapan syukur, dengan udara yang seger, ya, sehingga rasa syukur itu hari itu tuh saya luapkan dengan saya itu ya kayak anak-anak muda itulah menulis di pasir saya. Ya. Saya tulis di situ I love you Jesus, I love you Jesus. Setelah saya lari, saya itu bisa ada kayak Tuhan Roh Kudus itu gerakkan saya. Setiap 70 langkah, saya itu bisa berhenti dan digerakkan untuk menulis nama-nama Tuhan Allah itu di tempat itu. Di sepanjang pantai itu, saya tuliskan I love you Jesus, I love Elohim, I love Jehovah Jireh, I love Jehovah Rafa, I love Jehovah Syamah, Engkau Allah yang maha hadir ada di tempat ini. Ya. Jadi sampai waktu itu seperti Daud waktu membawa balik tabut yang dari Obed-Edom ke Yerusalem, setiap 6 langkah dia berhenti. Saya ya tidak mikir waktu itu. Waktu itu ya rasanya cuma jogging biasa, tapi Tuhan Roh Kudus gerakkan setiap 70 langkah berhenti. Saya kok ya tidak mudeng kok setiap 70 langkah saya berhenti, saya bisa menulis nama-nama Tuhan Allah di sepanjang pantai itu. Tapi rasanya itu sepertinya tuh kayak Tuhan itu pengen mempersiapkan semuanya. Mengalasi segala sesuatu kejadian di situ sudah dipersiapkan dengan Tuhan, dengan nama-nama Tuhan Allah yang luar biasa yang sudah ada di situ. Seperti kayak karpet itu sudah digelar di situ. Saat ini di depan hotel, saya tuliskan di pasir di situ, di depan hotel persis itu, 27/70 garis miring 2020. Yang artinya buat saya adalah hari ini saya 27 saya sudah berlari di tempat ini setiap 70 langkah berhenti di tahun 2020. Saat itu saya murni liburan. Saya ngeblank, tidak tahu hari, tidak tahu tanggal. Saya tidak ada maksud untuk menuliskan tidak itu. Sadar itu tuh tanggal berapa, hari apa tuh tidak tahu. Tapi ternyata Tuhan panggil di tanggal yang tepat, di angka perjanjian hidup saya dengan Tuhan. Dan angka 70 di bulan 07 itu adalah angka 70, yaitu pembalikan keadaan. Angka 70 adalah angka juga favorit anak saya. Ya, jadi anak saya yang laki itu apa-apanya tuh ditulis di 70. Jadi 27 adalah angka perjanjian saya pribadi dengan Tuhan. Ya, maksudnya itu apa Bapak Ibu? Nanti saya kasih kesaksian yang mendukung juga. Maksudnya seperti pernyataan Tuhan, ya nak, itu betul, ini mauku, confirm. Jadi buat saya, buat semua orang pasti punya perjanjian pribadi dalam hidupnya dengan Tuhan. Entahkah itu dengan rema, dengan ayat, entahkah dengan mungkin, maksudnya mungkin
Roma 8 ayat 28, 828. Jadi setiap dia berkata 828 adalah semua rencana ini dalam rencana Tuhan. Ada mungkin juga yang berkata Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kita. Jadi waktu mereka menyebutkan itu di hatinya, di rohnya itu jadi kuat ya. Jadi seperti itu misalnya. Jadi mohon jangan disakralkan ya angka itu ya. Tapi Tuhan itu mau berbicara dengan berbagai cara. Ya. Kadangkala suatu saat saya masih kadang ragu-ragu. Kalau saya melakukan ini dan itu, Tuhan ini mau kesaksian enggak? Tuhan ini firman yang kamu dapat ini harus saya sampaikan enggak? Tapi Tuhan itu bisa kasih konfirmasi dengan waktu saya misalnya melihat di jam saya bisa angkanya 17.27. Ataukah mungkin saya waktu lihat di kalender atau di koran itu bisa muncul angka 27. Itu terus yang Tuhan berbicara rema buat hidup saya. Jadi setiap orang punya perjanjian dengan Tuhan. Seperti Kak mau mengkonfirm bahwa ya betul, ayo lakukan. Itu yang aku mau. Saya kasih satu kesaksian. Waktu saya di Turki dengan beberapa teman untuk berdoa di tempat-tempat di mana 7 jemaat itu ada. Setelah kami selesai berdoa, itu ada sebuah pesawat helikopter yang terbang rendah. Karena terbang rendah suaranya begitu memengkakkan telinga, sehingga memancing perhatian saya dan teman-teman. Begitu saya lihat di atas, itu angka di bawah helikopter di lambung bodinya itu adalah angka 27. Yaitu apakah suatu kebetulan? Rasanya kok kebetulan di atas segala kebetulan, rasanya tidak mungkin kalau itu bukan Tuhan. Seperti Tuhan kayak mau ngomong, ya nak, betul apa yang kamu lakukan itu. Jadi, karena jaminan Tuhan itu yang ada di dalam hidup saya dan istri ini, terus yang disampaikan melalui apapun itu yang membuat hati kami ini kuat. Karena saya merasa ada jaminan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami, ada penyertaan Tuhan, dan semuanya ini bukan suatu kebetulan dan kematian sia-sia. Itu yang membuat saya ini dan istri tetap ada, dan hati kami ini dipegang Tuhan sampai saat ini. Dan biarlah istri, coba silahkan bagaimana kamu mengkonfrontasi suara intimidasi, apakah tidak muncul di telinga kami dan istri? Sangat muncul, Bapak Ibu Saudara, sangat muncul. Dan itu hampir melemahkan saya dan istri. Silahkan Ariana. Ya, setelah kami tadi ya nyambung tadi, jenazah anak kami dimandikan itu, terus sudah selesai, dan kami itu pulang ke rumah. Ya, kamu pulang ke rumah berdua aja, ya. Terus sampai di rumah itu ya tenger-tenger, istilahnya itu orang Jawa bilang kami itu tenger-tenger duduk di meja makan tuh kami tenger-tenger berdua. Ya, wah itu sudah rasanya hati itu sangat hancur dan terpuruk banget itu saat itu. Rasanya tuh seperti itu. Tapi terus saya tuh ya tahu-tahu tuh secara spontan tuh saya bisa berkata-kata tuh dengan sangat lantang tuh, saya setengah jerit gitu saya ngomongnya tuh. Saya tuh bisa ngomong kayak gini, "Hei setan iblis, kamu mau hancurkan aku ya? Kamu mau buat aku kecewa? Kamu mau buat aku kalah? Kamu mau narik aku turun ke bawah? Kamu salah. Kamu salah besar. Kamu iblis, kecangar kamu." Bahasa Jawanya itu kecangar. Ini tuh malah justru ya titik balik aku mau lari lagi sama Tuhan. Aku akan naik lebih lagi, lebih tinggi lagi. Aku tidak akan kecewa. Aku menang. Ya, setelah kata-kata itu saya ucapkan, saya tidak tahu bisa dapat kekuatan ngomong kayak gitu tuh saya juga tidak tahu. Setelah kata-kata itu saya ucapkan, anehnya itu seperti ada sesuatu beban yang ada di dalam hati saya tuh seperti ditarik keluar gitu. Rasanya tuh nyata banget. Dan setelah itu, saya tuh bisa lega luar biasa. Seperti ada, tiba-tiba itu ada seperti damai sejahtera. Dan saya tuh seperti terus kuat, kayak berdiri lagi tuh kuat gitu. Saya heran aja saya. Ya, saya nih orangnya gampang panik. Terus kalau ada sesuatu masalah sedikit itu, gampang kepikiran dan sampai tidak bisa tidur. Dan itu tidur itu indikator saya. Jadi kalau saya tuh punya masalah, wes dijamin malamnya tuh tidurnya terganggu lah.
sampai tidak bisa tidur. Kadang sampai berhari-hari tidak bisa tidur. Tapi tidak tahu setelah, yaitu hari kedua ya, itu malamnya itu, dan sampai hari ini, saya tuh tiap malam tuh bisa tidur dengan pulas sekali. Setiap jam 9 tuh saya sudah teler, ngantuk banget. Jadi aneh sekali itu buat saya. Seperti hati saya tuh kayak ini Tuhan luar biasa. Ya, sampai saat ini saya bisa tidur nyenyak. Ajaib Tuhan itu. Ya. Jadi pagi hari juga ini saya sambung ya, supaya ini sebelum saya ini berangkat ke Tionghoa Iwan yang tidak kami rencanakan, rumah duka. Kami itu bisa berdoa. Buat biasanya kami ya karena kesibukan kami yang lalu-lalu biasanya karena kami bekerja dan macam-macam ya. Doa 30 menit itu rasanya lama hanya sekali. renungan singkat biasanya kalau pagi itu. Tapi rasanya hari itu tuh rasanya doa nyembah Tuhan rasanya tuh tidak ingin berhenti. Sampai kami ini datang ini di telat. Acara itu terlambat. Ya, sampai tamu-tamu itu sudah datang, kami itu baru datang. Jadi kami bisa berdoa bersama di ruang makan dan Tuhan itu banyak bicara. Dan istri bisa konfes. Dan Tuhan itu berbicara melalui kami dapat firman Tuhan hari ini yang juga menguatkan kita semua ya. Yang membuat terus saya tetap kuat sampai hari ini adalah 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, coba kita ini firman yang biasa kita dengar juga tapi nanti saya akan bacakan di terjemahan lain. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Lah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang saya terperanjat adalah, saat itu saya kok digerakkan Tuhan, coba nak buka di terjemahan lain. Saya buka di terjemahan di The Message. Itu saya baca adalah begini. Yang seperti dikonfeskan istri saya tadi, ya, bahwa hai iblis, bahwa engkau itu salah. Ya, the Satan angel, waktu engkau itu menarik aku ke bawah, itu justru saat itu engkau menarik aku untuk berlutut dan berdoa dan menghadap Bapa. Ya. Jadi waktu kita ini membuat setan iblis mau menjatuhkan kita, sebetulnya itu adalah Tuhan itu membuat kita ini untuk berlutut, untuk menghadap Tuhan. Dan di situ yang saya dapatkan adalah, now I take limitation in stride. Ya. Jadi sekarang aku ini mengambil semua limitasi-limitasi dalam hidupmu. Dengan with good cheers, this limitation, segala sesuatu semuanya ini yang melimit kamu itu, cut me down to size, cut you down to size, yang membuat kita ini selama ini tidak berkembang. Abuse, mengalami segala sesuatu, accident, opposition, perpecahan, bad breaks, ya, pertentangan, itu semuanya selama ini itu yang membuat kita itu masalah, baik itu masalah di keluarga, baik itu masalah di gereja, masalah di pekerjaan. Now di highlight yang terakhir. Now I just let Christ take over. Aku membiarkan Tuhan itu untuk mengangkat semuanya. Jadi di saat-saat ini kan kita sering dengar banyak slogan atau quote yang berbicara tentang no limit, limitless, beyond limit, dan sebagainya. Itu adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang pekerjaan yang luar biasa, duit, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau berbicara di dalam hidup saya bahwa sekarang ini limit-limit yang membatasi hidupmu, yang membuat perpecahan, membuat sukacita tidak ada, sakit penyakit, itu semuanya sudah diangkat sama Tuhan. Dan di saat itu, di masalah-masalah yang terakhir terjadi itu adalah melalui anak saya ini dan melalui dipanggilnya pulang itu, pemulihan semuanya itu bisa terjadi. Gereja-gereja disatukan, teman-teman itu bisa pulih, baik rekan sekerja saya, karyawan saya yang tadinya error, dan semua hubungan saudara ini bisa dipulihkan dengan kami. Karena saya percaya ini adalah akhir dari segala akhir zaman. Waktunya pemulihan dari segala sesuatu itu harus terjadi. Jadi no limit itulah itu yang limit-limit yang membatasi selama kita ada di bumi ini
sudah ditarik Tuhan. Baik itu mungkin anak saya mempunyai kelemahan, mungkin ada sakit penyakit di dalam hidupnya, itu limit-limit itu sudah diangkat semuanya Tuhan. Yang membuat saya juga mantap karena apa? Mereka sudah pulang dengan membawa kemenangan, sudah beyond limit di atas semuanya. Tidak ada yang bisa membatasi hidup mereka lagi. Silakan istri saya untuk sambung. Ya, memang Tuhan itu luar biasa. Pada ya hari ketiga itu ya. Jadi hari ketiga itu anak kami dimakamkan. Ya, bahkan ya pada hari pemakaman itu saya tuh tidak nangis sama sekali. Tidak tahu itu memang yaitu sejak saya konfes itu itu sampai hari ini, sampai detik ini itu Tuhan pegangi hati saya kenceng rasanya. Terus waktu di pemakaman itu ya, banyak orang itu, teman-teman itu meluk saya, mereka nangis. Ya, saya tuh malah yang sudah tidak bisa nangis, saya tidak nangis sama sekali. Sampai malah saya tuh yang menghibur mereka. Saya ngomong, ya sudah tidak apa-apa. Jadi saya tuh setelah pemakaman selesai, itu teman-teman dekat saya kan masih ngumpul itu. Itu orang-orang tuh pada ngomong ke saya. Aku heran gitu. Ini janjane iki yang sedih siapa, yang dihibur siapa, yang hibur siapa. Kok aneh toh kowe. Saya tuh malah diketawain begitu. Ya karena ya makanya saya percayalah. Itu kalau bukan Tuhan saya sendiri itu tidak mampu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya karena gini, memang saya tuh dapatnya ya juga dalam kelemahan saya ini saya secara jiwa, secara fisik ini kan lagi lemah kalau seperti ini. Tapi saya percaya itu kuasa Tuhan itu malah jadi sempurna dalam hidup kami. Ya, jadi kalau saudara pengen, ya teman-teman kalau pada pengen ngerti, waktu kami ini biasanya kan sehari-hari ada anak-anak terus di rumah. Di rumah ini kita kumpul berempat terus itu. Kemana-mana pergi ya bareng. Mereka tuh bukan tipe anak-anak yang kami sering tinggal di rumah sendirian tuh enggak. Saya juga enggak suka membiarkan terutama anak laki ya. Anak laki saya itu main gadget sendirian tuh enggak. Saya kalau bisa pokoknya saya ajak pergi atau saya ajak dia hobinya masak kegiatan lah pokoknya. Saya enggak suka membiarkan mereka tuh sendiri. Jadi ya memang mereka tuh dekat dengan kami. Dan juga kebetulan suami saya nih, ya saya kalau ngomong tuh dia itu adalah family man. Jadi dia itu seorang laki-laki yang dekat sama anak-anaknya. Iya, jadi anak-anak saya nih bahkan anak cewek dan anak saya yang cowok itu deket banget sama papinya. Ya, mungkin itu kesaksian dari kami. Semoga. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Ya, saya ngerti pasti semua Bapak Ibu, semua pasti orang bisnismen atau seorang pelayan full timer pasti sibuk lah, ya. Tetapi saya ingin bersaksi sedikit, mungkin bisa jadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Di sela-sela kesibukan saya, ya, saya percaya anak-anak itu dipercayakan Tuhan. Itu kita makanya harus didik dan kelola dan besarkan mereka dengan penuh tanggung jawab dengan hikmat. Saya bukan orang yang nganggur atau apa. Saya ada supir dan sebagainya. Tetapi saya nikmati perjalanan hidup saya ini dengan anak-anak. Saya komit sama istri saya. Biarlah antar jemput, mau les, mau kemana itu jangan dipegang supir. Itu kesempatan saya. Di tengah kesibukan saya harus ketemu customer dan apa-apa. Saya yang akan menjemput mereka, yang mengantar mereka. Karena di situ saya bisa berbicara kepada mereka, ngobrol, menerapkan hal-hal rohani, hal-hal moral yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Ya, jadi saya komit, walaupun saya sibuk, saya harus bisa mendampingi mereka. Ya. Jadi kita tanamkan itu, bukankah seperti di firman Tuhan bahwa kita harus terus membicarakan itu kepada anak-anakmu berulang-ulang. Ya. Jadi saya nikmati aja
Di ngomong kadang sibuk enggak, kemerungsung enggak, di antara kesibukan iya kadang, tapi saya mau nikmati. Karena masa-masa itu tidak akan terulang. Masa-masa itu tidak akan terulang. Anak-anak kecil sibuk ke sini, ke sana, dan akhirnya besar kuliah, dan akhirnya harus pulang. Itu kita harus nikmati semua. Dan satu hal lagi, bahkan sampai dengan ini, firman Tuhan itu terus berbicara kepada kami setiap hari yang menguatkan. Maleakhi 3 ayat 17, mari kita buka sebentar. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Dan pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang anaknya yang melayani dia. Di dalam bahasa Inggris adalah Tuhan katakan, they are mine, all of mine. Ya. The gods of angels of army berkata, itu di terjemahan bahasa Inggris The Message, mereka berkata, they are mine, all of mine. Jadi saya percaya firman Tuhan dan Tuhan yang katakan di hari-hari ini adalah yang tetap meyakinkan saya adalah mereka adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak yang akan dididik dan dilatih Tuhan selama ini. Terima kasih, memberkati, sekalikan kepada Ibu Gita, Bu Eli, dan host dan semuanya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Kris dan Bu Aryani buat kesaksiannya. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat hambanya, Pak Moses Kalampung. Saya persilakan untuk doa untuk firman Tuhan. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu, kita semua berdoa, satukan hati kita untuk kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami yakin Kau tidak pernah salah mengambil keputusan. Dan Kau mengatur semuanya itu dengan detail. Engkau tidak mengatur dengan acak, tapi Engkau mengatur dengan sempurna. Dan pengaturan-Mu itu Tuhan, tidak ada manusia satupun yang bisa memahami, ataupun bahkan apalagi yang menandingi apa yang sudah Engkau atur. Kami yakin itu Tuhan. Dan semua yang telah Engkau atur, itu semuanya adalah bertujuan untuk kebaikan kami. Semuanya adalah baik Tuhan. Walaupun terkadang kebaikan-Mu itu Tuhan, tidak semata-mata bisa langsung kami terima. Tapi kami percaya Engkau Allah yang melihat hati kami. Kau melihat perjuangan iman kami, untuk kami tetap percaya kepadamu. Saat ini, bukan satu kebetulan. Kami mendengar perbuatan-Mu, karya perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kepada keluarga Christopher. Dan bukan kebetulan pula kami bisa join, bergabung Tuhan dalam ibadah ini. Kami berkumpul bersama dari manapun Tuhan kami berada. Kami yakin Engkau telah menunggu. Engkau yang sudah menunggu kami lebih dulu Tuhan. Dalam pertemuan ini untuk menjamah kami masing-masing. Kau tahu keberadaan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu. Dan Engkau sudah lebih dulu Tuhan menantikan kami untuk menerima jamahan secara spesifik satu persatu. Oleh karena itu Tuhan, kami siap menerima apa yang sudah Engkau siapkan untuk kami masing-masing. Dan berbicara pada kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu ini pada setiap kami. Pimpin hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menjadi saluran kuasa-Mu Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu turun pada malam hari ini. Dan Kau berkenan menyatakan kehadiran-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Malam hari ini, karena biasa kalau pelayanan di Zoom ini tidak bisa khotbah begitu lama, maka saat ini, saudara, mari kita sama-sama langsung membuka firman Tuhan. Firman Tuhan utama pada malam hari ini, yaitu terambil dari Ibrani 11 ayat yang ketiga. Tapi saudara, saya minta jangan melihat Alkitab saudara. Saya ingin Ibu Ailing untuk men-share, melihat di layar saja. Karena ada bagian yang saya mau terangkan yang mungkin saudara tidak ada di Alkitab saudara. Saudara semua lihat di layar yang sudah dibagikan. Mari kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ketiga. Saya sengaja buat ini, lalu saya bagikan tanda-tanda dalam tulisan itu dengan warna yang berbeda, karena ada penjelasan yang luar biasa yang saya dapatkan lewat pimpinan Roh Kudus.
Ibrani 11 ayat yang ketiga, saudara bisa membaca di tempat saudara bersama-sama dengan saya. Ibrani 11 ayat 3, 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya ulangi sendiri. Karena iman kita mengerti bahwa, tolong perhatikan, saya beri tinta merah di sana, yaitu alam semesta telah, lalu ada saya beri tinta merah juga, dijadikan oleh firman Allah. Saya beritahu Bapak Ibu, saya temukan dalam bahasa aslinya, ternyata saudara, ada sedikit perbedaan. Dan ternyata dari bahasa aslinya mempunyai makna yang luar biasa sekali. Ya, dalam bahasa aslinya, waktu ditulis oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan bahwa alam semesta itu ternyata dari bahasa aslinya itu ternyata ahion. Artinya ahion itu adalah masa atau zaman. Masa atau zaman. Lalu kata-kata dijadikan, telah, lalu dijadikan itu, dari bahasa aslinya itu adalah katartiso. Artinya adalah frame atau bingkai. Paham di sini, saudara? Jadi kalau kita anggap mulai ulang lagi maknanya, kata-katanya sebenarnya adalah masa dalam hidup kita ini, masa-masa hidup kita ini, oleh Tuhan, oleh rencana Tuhan, oleh firman Tuhan, itu sudah di frame. Saudara tahu frame? Bingkai foto? Ngerti saudara? Sudah di frame. Masa, jelas masa, bagian daripada keterangan waktu, masa. Jadi, saudara, masa engkau dilahirkan, masa saudara masih ada dalam kandungan ibu saudara, masa engkau dilahirkan dan engkau mulai jadi anak-anak. Haleluya. Masa engkau tumbuh dewasa, masa engkau belum menikah, masa engkau setelah engkau menikah, masa engkau saat mempunyai anak, masa saat anak-anak masih kecil, masa anak-anak sudah dewasa, masa anak-anak sudah menikah, masa engkau dengan cucu-cucu saudara, sampai saudara, innalillahi wa innalillahi roji'un. Selama Anda di dunia ini telah dibingkai oleh Tuhan. Haleluya. Saudara paham? Hidup saudara dan saya itu sudah dibingkai oleh Tuhan. Baik, saya akan merangkai sedikit tentang bingkai. Makna bingkai. Saudara tahu bingkai foto? Ngerti? Sesuatu yang dibingkai di foto itu artinya adalah, bingkai itu adalah sebuah batas. Batas dari apa? Yang di dalam bingkai itu adalah hal yang paling penting. Yang dianggap baik, yang dianggap indah, yang untuk dinikmati. Betul kan? Bahkan dalam dunia fotografi, saudara, ada namanya istilah cropping. Harus dibingkai, dipilih mana yang terbaik. Amin. Berarti sama hidup saudara dan saya, sama Tuhan itu, masa-masa hidup saudara itu sudah dibingkai, ada batas yang jelas di sana. Mengerti? Oleh karena itu hidup saudara itu tidak sembarangan. Tuhan tidak mengatur hidup saudara dengan acak. Haleluya. Enggak. Tapi Tuhan mengatur ya dengan baik, dengan luar biasa. Kata kuncinya adalah pilihan yang terbaik. Betul kan? Ini adalah sebuah karya yang diatur, yang disiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Lihat di sini, alam semesta itu dikatakan adalah masa. Dari masa hidup saudara, katartisu, sudah dibingkai oleh firman Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, saya tunjukkan ayat lagi, dan saya ingin ayat berikutnya, saya ingin saudara membaca Alkitab saudara juga. Ya, kita bisa kembali, keluar saja dari ini, share screen. Saudara, karena saya tahu biasanya kalau Zoom, kalau sering kali share, kadang-kadang suka
error, tempat-tempat yang sinyalnya kurang bagus, termasuk di tempat saya. Gitu. Baik, saudara, saya mau tunjukkan saudara satu firman Tuhan, ya, yang mendukung ayat ini. Katartiso, dibingkai, hidup saudara, masa-masa hidup saudara. Bukan kebetulan ada satu kesaksian dari keluarga Christopher, Bapak dan Ibu Christopher. Mulai masa Anda hidup sampai akhir hidup Anda, berarti sudah dibingkai oleh Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya mau ajak saudara membaca satu firman Tuhan lagi. Coba saat ini saudara baca Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mazmur 139 ayat yang ke-11. Mari kita baca. Ya. Mazmur 139 ayat yang ke-11. Mungkin bisa keluar dari share screen aja. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Ya. Saya bacakan firman Tuhan ini. Supaya saudara sadar, saudara dan saya sadar, hidup saudara itu sungguh luar biasa waktu Tuhan menciptakan saudara. Ya, ada di chatting juga ada, saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-13 berkata demikian. Perhatikan sini, pada saat Tuhan menciptakan saudara dan saya. Haleluya. Pada saat, saya katakan untuk Pak Christopher, pada saat anak, saya tidak tahu namanya siapa, ya yang besar, yang cewek, ya kan, masih ada dalam kandungan ibu Christopher, gitu ya. Perhatikan firman Tuhan ini. Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, saya mau bicara pada Anda. Saudara, orang yang menenun, saya terangkan, orang yang menenun membuat sebuah rajutan itu, sebelum dia menenun, dia sudah mempunyai sebuah gambaran enggak? Atau desainnya enggak? Sudah punya enggak? Apakah saudara menenun itu asal saja begitu? Ambil rajutan, kasih benang ini, terserah begini, kasih warna ini, terserah gini, begitu? Saya rasa tidak. Semua penenun itu, sebelum dia membuat, pasti, sebelum dia membuat merangkai benang demi benang itu terangkai, pasti saudara, dia sudah mempunyai sebuah desainnya, sebuah punya rencananya, dan pasti itu dianggap baik. Demikian pula Tuhan, waktu menciptakan saudara dan saya masing-masing. Haleluya. Firman Tuhan menggambarkan ditenun. Memang. Jadi sebelum engkau, saudara, ada dalam kandungan ibu saudara masing-masing, Tuhan sudah mempunyai rencananya itu. Haleluya. Sudah mempunyai rencana gambarannya itu. Maka mulai Tuhan menciptakan, membuat, seperti menenun, merajut sebuah kain, atau merajut sebuah benda seni, dia buat seperti itu. Kayak zaman tahun 80-an, beken itu masalah streaming atau kristik, hanya dengan benang, bentuk sebuah gambar, begitu saudara. Saudara, itu dibuat sebelumnya sudah ada gambarnya. Berarti juga Tuhan juga sebelum engkau dilahirkan, jauh sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah ada gambarnya, desainnya. Oh, haleluya. Dan pasti itu indah. Haleluya. Begitu juga anak dan ibu Christopher. Haleluya. Tuhan sudah merangkai itu. Sudah membingkai. Masa-masa itu sudah dibingkai dengan jelas. Dan semuanya itu indah. Amin. Haleluya. Itu sudah harus sadar. Ya. Jadi saat ini, mulai hidup saudara saat ini, dari awal sampai nantinya saudara harus yakin. Tidak ada sembarangan yang bisa masuk ke dalam bingkai itu. Amin. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin Tuhan. Sesuatu yang ada di dalam bingkai, seperti seorang pelukis yang membuat lukisan dalam satu bingkai, semua itu adalah apa yang ada dalam pikiran sang pelukis ini. Sesuatu yang tidak ada dalam pikirannya tidak akan diizinkan ada di sana. Tetapi apa yang ada dalam diri sana pasti dia akan buat.
warna yang ditetapkan, semua bentuk yang dia taruh dalam kanvas, semuanya adalah apa yang ada dalam pikirannya. Saya pakai bahasa Alkitab, dalam hidup saudara, tidak mungkin sesuatu bisa terjadi dalam hidup saudara, kalau itu tidak ada dalam apa yang sudah dibingkai oleh Tuhan. Tidak mungkin ada. Kalau itu terjadi, mungkin sesuatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakkan bagi kita secara manusiawi. Kalau itu diizinkan, berarti itu juga baik. Pasti hasilnya adalah baik. Seperti sebuah benang. Saudara kalau tahu, ingat saudara mungkin yang lama, saya waktu kecil, kakak-kakak saya perempuan itu dulu keranjingan yang namanya kristik atau strimin. Saudara tahu rajutan dari benang dengan warna-warna begitu, lalu membentuk gambar-gambar seperti gitu, saudara. Ya, Anda lihat saudara, gambar itu dibentuk dari apa? Warna demi warna, dari titik ini kasih warna ini, kasih warna ini, akhirnya membentuk sebuah gambar. Macam-macam warna, mewakili banyak macam peristiwa yang terjadi, harus terjadi dalam hidup saudara. Tapi semuanya itu akan membentuk rangkaian kejadian peristiwa yang pada akhirnya adalah baik untuk Anda. Haleluya. Dan Tuhan mengatakan dalam hidup Anda saat ini, Ibrani 11 ayat 3 itu jelas mengatakan bahwa karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang tidak kita lihat, ya, itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman itu yang kau percayai, yang saat ini belum terjadi, belum terlihat, tapi nanti pasti akan terjadi. Termasuk juga apa yang difirmankan untuk saudara. Apa yang difirmankan untuk saudara itu membentuk frame dan ada masanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini engkau belum melihatnya, tapi pasti nanti engkau akan melihatnya. Haleluya. Jadi saudara, percaya saja. Amen saudara. Kalau sudah ada di frame, berarti fungsi frame itu adalah, saudara, yang dari luar nggak bisa masuk. Yang dari dalam pun juga nggak bisa keluar. Kalau Anda di dalam ini mau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, pasti akan membentur frame. Yunus, contohlah Yunus. Ya, sudah Tuhan mempunyai frame untuk Yunus. Pada satu kali Yunus berusaha untuk keluar dari frame itu. Ada frame. Ya, lalu Tuhan perintahkan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Dia membentur frame, pang, ada badai, persoalan. Dia mau paksa, mampus dia. Maka apa yang terjadi? Dia harus dibuang ke laut, dan dia harus masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Frame. Amin. Dan hidup saudara pun juga demikian. Jadi Anda pun juga tidak bisa semena-mena, nggak bisa. Karena sudah dibingkai oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau hari ini mengalami sesuatu yang buruk, tenang saudara. Haleluya. Hidup saudara sudah dibingkai oleh Tuhan. Sudah jelas. Bingkainya itu sudah jelas. Amin. Tuhan menata dengan jelas. Kita buka saat ini Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Saya nggak sudah dalam baca ayat firman Tuhan ini. Ulangan 8 ayat yang ketiga, ya, utamanya bagian yang B, ya, ayat 3B, ayat 3B. Saya bacakan aja, Ulangan 8 ayat yang ketiga, berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, Perhatikan ini kata-katanya. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari firman ini sudah mengatakan saudara, hidup saudara itu yang menentukan adalah apa yang diucapkan oleh Tuhan.
bukan oleh roti saja. Ada saja, memang kita hidup butuh roti. Ngerti saudara? Butuh hal-hal yang jasmania, tapi bukan itu. Hendaklah saudara, hidup saudara jangan terlalu dipengaruhi dengan hal seperti itu. Tapi ingat, karena dari awal itu firman yang menciptakan, itu adalah firman. Amin. Masa itu ditentukan, dibingkai oleh firman. Tuhan berkata, amin, saudara, apa yang dia katakan, itulah menjadi bingkai hidup saudara. Tapi terkadang kita manusia hanya bingung dengan masalah roti. Kalau masalah roti itu kehidupan jasmania, saudara. Kalau rotinya pas dengan selera, maka Anda akan berkata apa? Enak. Betul? Kalau rotinya banyak, Anda bisa makan kenyang, berarti Anda bilang, oh cukup. Tapi kalau rotinya kurang, Anda berkata apa? Kurang. Gitu. Lalu roti itu gak bicara tentang jenis. Cocok, selera, bagus, indah, seperti gini-gini sudah. Kalau tidak sesuai dengan selera Anda, ya Anda akan protes, Anda akan menolak, saudara. Apa hidup saudara hanya bergantung pada itu? Oleh karena itu, saudara, dengar di sini. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu membentuk bingkai dalam hidup saudara. Dan masa-masa hari-hari yang kau jalani ada dalam bingkai Tuhan. Amin. Haleluya. Maka engkau harus percaya. Haleluya. Saudara, itu bagian yang pertama. Bagian kedua dari makna dari Ibrani 11 ayat ketiga, itu juga maknanya adalah, saudara, kita ini juga harus mempunyai langkah iman. Ya. Kita harus menggunakan firman Tuhan itu untuk menjadi bingkai, membuat bingkai hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bingkai. Haleluya. Apa firman yang kau percayai? Setiap firman yang kau percayai, engkau yakini dan engkau jalani, maka itu akan menjadi sebuah bingkai dalam hidup saudara. Saya ambil contoh, ya, saudara pasti tahu firman Tuhan yang mengatakan di Yakobus 5 ayat yang ke-16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul? Haleluya, benar? Oke. Anda percaya firman Tuhan ini? Anda percaya firman Tuhan ini? Lalu saudara, Anda sebagai orang tua, Anda mendoakan anak-anak saudara. Anda gunakan ayat firman Tuhan ini, lalu Anda kerjakan, lalu Anda berdoa. Anda yakin doa saudara untuk anak-anak Anda pasti akan mengubah anak-anak Anda. Ya kan? Banyak orang tua mengatakan, mengeluh, aduh Pak, anak-anak saya sekarang pergaulannya begini, saudara. Ya, saudara, namanya anak-anak, bisa terjadi macam hal. Tetapi saudara, percayalah, kalau engkau telah mengucapkan firman dan kau melakukan firman untuk anak-anakmu, maka firman itu akan menjadi bingkai bagi anak-anakmu. Saya senang sekali, bukan kebetulan mendengar kesaksian dari Pak Christopher, bagaimana sikap anak Pak Christopher mendidik anak-anaknya. Dia selalu ucapkan firman itu, dan firman itu jadi frame bagi anak-anaknya. Saudara tahu? Dan itulah anak-anaknya bisa berjalan dalam keadaan yang lurus dan benar. Ya, karena selalu pada saat mereka menyerang, pasti ada frame, akan menyinggung, dan dia akan kembali lagi. Amin. Haleluya. Bahkan saya melihat kesaksian beberapa anak yang begitu nakal dan susah, tidak bisa dikendalikan, saudara. Tapi karena orang tuanya berdoa, dan selalu mengucapkan kata-kata firman, mengucapkan kata-kata berkat, saudara. Wah, saudara, sudah narkoba, tidak pulang, lalu terlibat dengan kejahatan, saudara, lalu tidak pulang ke rumah, dan sudah dianggap dia terhilang, gitu. Saudara lihat, karena sebuah doa. Amin. Satu kali anaknya pada akhirnya, pada saat dia merampok, pada saat dia melakukan hal yang tidak baik, dia membentur frame di sana. Bang. Dia ketangkap, lalu pada saat dia di penjara, dia berjumpa dengan sama napi, tapi yang sudah bertobat. Dan saudara tahu, lihat, ada frame yang membentuk. Bapak-Ibu sekalian, saat ini,
jika engkau mempunyai sebuah persoalan dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau engkau punya iman, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Maka saudara harus gunakan firman itu. Yang repot kalau saudara tidak pernah membaca firman. Apa ya, saudara? Ya, ada orang seringkali yang konseling dengan saya, selalu mengatakan hanya konseling, Pak, bagaimana bla 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 bla, tapi dia sendiri tidak ada keinginan untuk dia membaca firman, belajar firman. Enggak bisa, saudara. Saudara membaca firman, merenungkan firman, lalu menjalankan firman itu. Amin. Dan pada saat Anda menjalankan firman itu, maka itu akan menjadi frame. Mungkin Anda sedang menghadapi sebuah persoalan. Haleluya. Oke, pada saat ini, anggaplah saat ini, ya, karena saya kenal persekutuan doa Victory sudah cukup lama. Misalkan aja Anda menghadapi sebuah persoalan rumah tangga, dalam hidup saudara mengalami sebuah problem rumah tangga. Saudara, kalau engkau punya iman, cobalah gunakan firman Tuhan itu untuk membentuk frame. Amin. Mari kita buka, saya ajak saudara membaca firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini menjadi bingkai dalam hidup saudara. Kau membingkai sesuatu di sana. Coba buka saudara, firman Tuhan. Agak panjang firman Tuhan ini. Kitab Yeskiel pasal ke-36. Yeskiel pasal ke-36 ayat yang ke-25. Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Ya. Udah, kalau saudara-saudara ketemu ayat firman Tuhannya, Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-25. Udah. Ya. Kita baca nanti sampai ayat yang ke-28. Ya. Ya. Sorry, sampai ayat yang ke-30. 25 sampai ayat yang ke-30. Ya. Baik, sebelum membacanya, saudara perhatikan saya. Saat ini, pada saat engkau hadapi persoalan rumah tangga, apa yang sering kau katakan? Apa yang ada dalam hati saudara? Dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan hati saudara. Yang membuat engkau susah, membuat engkau sedih. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Tanpa firman, Anda akan lemah. Haleluya. Bapak Ibu Christopher kuat karena firman Tuhan itu membentuk frame. Haleluya. Dan itu yang menguatkan mereka. Membentuk karakter dan kehidupan mereka yang luar biasa. Dan saat ini saudara, pada saat nggak ada persoalan, kalau rumah tangga, misalkan suami, ya kan, jalannya sedang siksak-siksak begitu, ya kan. Orang Surabaya bilang kecantol lewe gombel. Orang Jakarta bilang kecantol ondel-ondel. Bukan gitu ya. Orang Jawa Tengah bilang kecantol gerandong, macam-macam, ya kan. Orang Sulawesi bilang kecantol songkok, macam-macam, apapun sudah. Salah. Apa yang kau ucapkan? Bagaimana sikap hati saudara? Coba saat ini. Engkau duduk, engkau membaca firman, dan gunakan firman Tuhan untuk membentuk frame untuk suamimu atau keluargamu yang sedang engkau doakan. Amin, saudara? Coba, kita baca ayat yang ke-25. Mengatakan demikian. Ini bagus sekali untuk jadi frame. Ya kan? Ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Anda lihat di sini. Mungkin Anda sedang bergumul untuk anggota keluarga saudara yang mungkin melakukan hal yang najis. Masih belum menyembah Tuhan dengan benar. Daripada saudara mengomel dan memarahi mereka, cobalah, buatlah frame untuk hidup mereka. Haleluya. Ucapkan firman Tuhan ini. Engkau berkata, yakin firman Tuhan ini, haleluya. Tuhan akan mencurahkan kepada suamiku air yang jernih. Tuhan akan mentahirkan suamiku. Tuhan akan mentahirkan anak-anakku. Haleluya. Dari segala kenajisannya, kan gitu kan. Haleluya. Dan Tuhan akan membawa dia kepada Tuhan, tidak lagi kepada berhala-berhala. Yeskiel 36 ayat yang ke-25, Anda gunakan itu. Anda juga baca lagi ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru.
dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Engkau sedang bergumul untuk seseorang yang hidupnya keras, tidak taat, tidak patuh. Haleluya. Engkau sedang tersiksa dengan karakter seseorang ini. Kenapa saudara tidak mengucapkan, memberikan frame dalam hidup mereka? Amin. Coba ucapkan firman Tuhan ini. Jelas, mengatakan, hidup kita dibingkai oleh firman Allah. Masa-masa hidup kita ini dibingkai oleh firman Allah. Coba ucapkan firman Tuhan ini. Maka jadi bingkai yang membatasi. Amin. Haleluya. Hati yang keras. Haleluya. Firman Tuhan yang akan merubahnya. Kuasa dari firman Tuhan itu yang akan merubahnya. Ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oh, haleluya. Daripada saudara mengomel, lebih baik saudara mengucapkan firman Tuhan yang akan menjadi bingkai, haleluya, dalam hidup seseorang. Amin, saudara. Terus ayat yang ke-28, saudara. Dan aku dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Oh, mungkin anggota keluarga saudara, mungkin ada yang imannya sudah berpaling. Haleluya. Dalam hidup saya, sudah mempunyai kesaksian. Haleluya. Saya ucapkan firman Tuhan ini. Haleluya. Yesus akan menjadi Allahnya. Haleluya. Dan diam di dalam Dia. Seperti dikatakan ayat yang ke-28 ini. Saya ucapkan, dan itu membentuk frame. Haleluya. Dan pada akhirnya, berjalannya waktu. Memang cukup lama menanti. Tapi Tuhan membuktikan, saudara. Frame itu terbentuk. Pada akhirnya pun, saudara, orang yang saya gumulkan ini, akhirnya dengan cara Tuhan, dia berbalik menyembah Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-29 mengatakan, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menandung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Oh, haleluya. Saudara, masa hidup saudara itu telah dibingkai. Masa sebelum pandemi, masa saat pandemi ini, dan ke depan ada masa setelah pandemi. Yakinlah, sudah dibingkai oleh firman Tuhan. Amin. Maka saudara, kau tidak perlu khawatir akan semuanya ini. Tidak sembarangan bisa masuk kalau itu bukan bagian dari apa yang Tuhan tetapkan ada di dalam bingkai. Kejadian buruk bisa menimpa, tapi kalau itu sampai menimpa saudara, itu merupakan bagian dalam bingkai Tuhan. Dan itu semuanya adalah indah. Dan itu sudah Tuhan tenun. Tuhan tenun sejak dari kandungan ibu saudara. Sudah dibingkai oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saat ini, apa yang sedang kau hadapi saat ini? Saya mau mengajak saudara kepada firman Tuhan. Ibrani 11 mengatakan, yang kelihatan itu terjadi dari yang tidak kelihatan. Pada saat engkau mengucapkan firman, engkau berdoa, engkau mengucapkan firman, seperti engkau mengucapkan Yesaya 36 ayat 26 sampai 30 ini, untuk bergumul sesuatu. Pada saat engkau mengucapkan firman ini, memang belum terlihat. Belum terlihat. Dan firman itu belum terlihat. Tapi lihat, Ibrani 11 ayat 3. Yang kelihatan itu terjadi dari yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Firman. Amin. Oleh karena itu, saya akan tutup dengan satu statement.
Selama Anda jauh daripada firman Tuhan, maka hidup saudara tidak terbingkai. Berarti kalau hidup saudara tidak terbingkai, berarti hidup saudara tidak teratur. Tapi kalau saudara senantiasa ada firman, maka hidup saudara itu terbingkai. Dan masa-masa yang kau jalani itu akan sesuai dengan bingkai itu. Akan terjadi, terwujud sesuai dengan apa yang ada dalam bingkai. Yaitu apa? Firman Tuhan. Saat ini firman itu, janji firman Tuhan itu belum kelihatan. Tapi firman Tuhan mengatakan, yang kelihatan itu terjadi yang tidak kelihatan. Saat ini belum terlihat, pemulihan yang kau harapkan belum terlihat. Tapi saudara, pasti akan terlihat. Pasti akan kau alami. Saat ini belum ada. Jelas belum ada. Tetapi engkau mengucapkan firman. Berarti engkau membuat sebuah bingkai. Haleluya. Dan nanti, sesuai dengan firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 3, akan terlihat. Yang tidak ada, sekarang akan menjadi ada. Yang belum berubah saat ini, tapi nanti akan berubah. Dimulai dari apa, saudara? Firman. Hidupmu sudah dibingkai oleh Tuhan. Saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Pak Christopher dan Ibu. Haleluya. Saya yakin almarhum itu anak-anak, ya, itu sudah hidup kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan telah membingkainya dari awal. Amin. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu Christopher mempunyai bingkainya sendiri. Dan kita semua yang ada di sini, masing-masing hidup kita itu sudah ada bingkainya masing-masing. Ibu Eli ada bingkainya sendiri. Saya sudah punya bingkai yang dari Tuhan. Dan saudara juga masing-masing ada. Masing-masing keluarga saudara, Tuhan telah membingkainya. Oleh karena itu, saudara, yakinlah, apa yang dibingkai itu, satu kata kunci, itu baik dan indah. Amin. Bingkai, itu yang terpilih. Oleh karena itu, hidup saudara pasti akan baik. Walaupun saat ini tampaknya tidak baik. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya ceritakan pada waktu kakak saya, tahun 80-an saya masih kecil, saya melihat kakak saya itu yang perempuan, itu membuat streaming atau kristik ya, dari benang-benang rajutan itu. Saya melihat itu pada waktu dia buat, waktu belum jadi. Dia pasang benang, dirajut begitu. Waktu belum jadi, saya tanya, Kak, buat apa? Dia melihat, ini loh gambarnya. Gambarnya apa? Tuhan Yesus lagi berdoa. Maaf, pada waktu itu kakak saya yang buat masih baru jadi sedikit. Dan saya melihat itu bukan gambar Yesus berdoa. Maaf ya, kok kayak melihat malah gambarnya kayak gambar anjing ya. Katanya Yesus berdoa, malah kelihatan kayak gambar anjing. Kan gitu. Saudara, karena apa? Karena belum selesai. Tapi begitu saudara selesai semua, kakak saya selesai, semua jadi sesuai dengan tuntunan dari itu tadi, modelnya itu, kotak sekian, diisi warna sekian, yang gitu. Setelah jadi, baru kelihatan. Oh iya ya, gambar Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani. Gambarnya begini. Oh, baru lihat. Waktu belum jadi, tak sangka gambarnya asu, ya, gambarnya anjing. Karena belum jadi. Sama seperti hidup saudara saat ini dalam hidup saudara. Saudara, hari-hari ini kau mungkin bisa melihat rumah tangga saudara, aduh rumah tanggaku ini sangat tidak baik. Tenang. Sudah ada gambaran dari Tuhan. Pasti bagus. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari saudara angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara pada malam hari ini. Angkat tangan saudara semua. Angkat kedua tangan saudara. Bapak di surga, layakkan hamba-Mu untuk menumpangkan tangan ini, walaupun hanya lewat layar monitor ini, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau telah berkata pada anak-anak-Mu semua yang hadir, yang join pada malam hari ini, bahwa hidup mereka sejak dalam kandungan ibu mereka masing-masing, Engkau telah menenun. Itu firman-Mu Tuhan.
Dan firman mengatakan bahwa masa-masa hidup kami, masa-masa hidup anak-anakmu, setiap masa yang dijalani, mulai belum dilahirkan, sampai hari ini, dan sampai ke depan itu Tuhan, telah Engkau bingkai Tuhan dengan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Engkau telah punya sebuah gambaran rencana yang sangat indah dan sangat luar biasa. Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat saat ini, jika saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Karena mungkin mereka harus menghadapi sesuatu yang secara manusia sangat berat. Kami yakin Tuhan, Kau adalah Allah yang peduli. Engkau pasti menjamah mereka pada saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dan jamahan-Mu selalu tepat di bagian yang mereka butuhkan. Apakah mereka yang sakit Tuhan, ataukah mereka yang saat sedang hadapi persoalan apapun itu, jamahan-Mu tepat Tuhan di bagian yang tepat, yang sungguh-sungguh membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Dan hanya jamahan-Mu yang bisa Tuhan melakukannya. Manusia atau kuasa atau apapun tidak bisa. Hanya Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu menjamah dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat ini. Tuhan berkata kepadamu, janganlah takut. Yakinlah sungguh, Tuhan telah menata dan merajut hidupmu itu sangat indah. Engkau tidak bisa memahaminya sekarang, dan Tuhan mengerti. Tuhan tahu kesedihanmu. Tuhan tahu, engkau bertanya-tanya, banyak pertanyaan di dalam hatimu. Tuhan tahu, tapi Tuhan akan menuntun engkau dengan caranya. Tuhan akan membimbing engkau, dan Tuhan akan menunjukkan dengan caranya. Satu persatu Tuhan akan bukakan, satu persatu Tuhan akan selesaikan semua persoalanmu, sehingga engkau akan melihat sebuah rangkaian keindahan yang Tuhan telah siapkan jauh sebelumnya. Dan kau baru akan melihat satu kebaikan yang tidak pernah engkau duga sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehmu, kebaikan Tuhan, bahkan keajaiban Tuhan yang tidak pernah engkau duga sebelumnya, tiba-tiba itu terjadi dalam hidup saudara. Dan engkau tidak menyangka, ternyata semua yang terjadi ini saling terkait dengan semuanya. Karena semuanya itu telah dibingkai oleh Tuhan. Kau tidak bisa pergi kemana-mana, kau tidak bisa lari daripada Tuhan. Dan engkau pun tetap aman di dalam Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa sembarangan kepadamu, dan tidak ada keadaan apapun yang bisa sembarangan juga terjadi padamu. Akulah, kata Tuhan, yang membingkainya dan mengaturnya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjamah Tuhan. Haleluya. Amin.